Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil anbiya wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan itu bukan karena seberapa banyak kita memiliki sesuatu, namun seberapa banyak kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Jika kita menghitungnya la tuhsuha, kita tidak dapat menghitungnya. Sehingga dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, surah ke-55, turun di Madinah, jumlah ayatnya 78 ayat. Ada satu ayat yang diulangi hingga 31 kali. Ayat tersebut adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apabila ada satu surah yang di dalamnya ada satu ayat yang diulangi hingga berkali-kali, maka isi kandungan ayat tersebut penting. Dan di surah Ar-Rahman yang diulangi, isi dan kandungannya adalah tentang nikmat. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nafas yang Allah berikan sejak kita di dalam kandungan usia 4 bulan hingga saat ini. Allah tidak minta bayar, gratis. Namun di saat kita masuk rumah sakit, kata dokter pasien membutuhkan oksigen, maka dipasang oksigen. Oksigen yang kita gunakan itu harus dibayar. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan argumen bukan sentimen, membantu bukan mengganggu. Ada malaikat yang bertugas menghitung setiap tetesan air hujan, dan tidak ada satupun tetesan air hujan yang lepas dan luput dari hitungannya. Namun ada yang tidak bisa dihitung oleh malaikat, yaitu pahalanya orang yang berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mencatat, menulis nama orang yang berselawat, dilaporkan kepada Nabi. Malam Jumat, hari Jumat tidak ditulis oleh malaikat, karena Nabi mendengar langsung orang yang berselawat. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10, turun di Makkah, jumlah ayatnya 109 ayat. Pada ayat yang ke-57 bunyi ayatnya, ya ayuhan nasu, hai manusia, qad sungguh, ja'atkum telah datang kepadamu, mau'izatun pelajaran, dari Tuhanmu, wasyifa dan penyembuh, lima fis suduri, bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu, wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatul Tafasir berkata, ayat tersebut adalah khitabul li jami'il bashar, berita gembira untuk seluruh manusia. Ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran, dan isi ayat tersebut ada 4. Yang pertama adalah mau'izah, artinya pelajaran. Al-Quran adalah pelajaran. Begitu banyak di dalam Al-Quran terkandung pelajaran. Ada perintah, ada larangan, ada peringatan, ada kisah para nabi dan umat terdahulu, dan masih banyak lagi ilmu pelajaran di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah syifa, sebagai penyembuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah ke-17, turun di Makkah, jumlah ayatnya 111 ayat. Pada ayat yang ke-82 bunyi ayatnya, wa nunazzilu, dan kami turunkan Al-Quran, minal Quran, dari Al-Quran, ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penyembuh, penawar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri
putri bernama Fatimah Zahra. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Berarti Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Hasan dan Husain jatuh sakit, maka Nabi mengambil air dan ditiupkan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Cara meniupnya diputar seperti orang yang keliling tawaf di Ka'bah. Kalau jam berputar dari kiri ke kanan, tapi kalau orang yang tawaf dari kanan ke kiri, maka ditiup sebanyak 41 kali. Setelah itu digunakan untuk membasuh muka, kedua telapak tangan dan telapak kaki. Jamaah Jumat rahimakumullah. Juga Al-Quran bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga di saat hati kita tidak tenang, tidak tentram, gelisah, maka kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena dengan kita membaca Al-Quran, kita mengingat Allah. Dan nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikra, yaitu peringatan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan setiap kita butuh ketenangan, maka dengan membacakan Al-Quran, kita mengingat Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Lalu selain baca Al-Quran mendapatkan ketenangan, bagaimana cara kita untuk mengingat Allah? Zikir apa yang kita lafazkan? Ada istighfar, ada juga berdasarkan hadis Nabi, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan diucapkan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan, habibatani ilar rahman, dicinta Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lalu bagaimana perbedaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah? Kata Nabi, mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah wal ladzi la yadhkurullah, dengan tidak mengingat Allah, kamasalil hayy, seperti orang hidup, wal mayt, dan orang yang mati. Ketika ditanya kepada ahli ilmu hayat, siapa orang yang hidup, maka dia akan menjawab, orang yang hidup adalah orang yang bergerak, bernafas, menghirup udara, bergerak, dan juga beraktivitas lainnya. Sebenarnya berdasarkan hadis Nabi, walaupun dia hidup, bergerak, bernafas, tetapi kalau dia tidak mengingat Allah, sama dengan orang yang mati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran adalah hudan, petunjuk, hudalin nasi, petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Maka Al-Quran merupakan petunjuk. Ketika kita beli mobil, motor, dan HP, maka disertakan dengan buku petunjuk cara menggunakan. Kalau kita gunakan mobil, HP, dan motor tidak berdasarkan buku petunjuk, maka mobil dan motor tidak bisa hidup. HP juga demikian. Begitu juga dengan kita. Allah ciptakan kita, Allah juga turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan sebagai petunjuk, sebagai imam, maka Al-Quran akan mengantarnya ke surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang, tidak dijadikan imam, tidak dijadikan petunjuk, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Semoga kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam, sehingga Al-Quran bisa mengantarkan dan mendorong kita ke surga. Dan yang keempat, Al-Quran adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong, menjadi rahmat bagi orang-orang yang membacanya. Nabi juga perintahkan, "Nawwiru", sinarilah buyutakum, rumah tanggamu, bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Memang lampu bisa memberikan penerangan, tetapi yang bisa memberikan cahaya hati kita di rumah tangga adalah Al-Quran. Maka kita bacakan Al-Quran berdasarkan hadis Nabi. Dengan bacaan Al-Quran maka bisa menyinari, memberikan cahaya bagi rumah tangga. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kasih sayang. Apa itu iman? Iman adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lidah, wa amalu bil arkan, dan melakukan dengan anggota badan. Lalu bagaimana ciri-ciri orang beriman? Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah
keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk, dan juga rahmat. Semoga kita mendapatkan rahmat, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashqa wa min da'wati la yustajab lana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.